Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Farah Nurpaliha dari SMK Negeri 1 Gunung Guru. Pada kesempatan ini, permasalahan yang akan saya bahas adalah mengenai tidak mengerjakan tugas guru. Ya, mungkin ini sesuatu yang sangat menarik dan sering terjadi eh, ketika kita memberikan tugas kepada murid, maka sebagian murid atau 1, 2, 3 di antaranya itu tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Dan persoalan yang saya hadapi saat ini bukan persoalan saya sebagai guru mata pelajaran, tapi persoalan di kelas saya, di kelas perwalian saya, di kelas 12 mesin 3, ternyata banyak anak yang tidak mengerjakan tugas guru mata pelajaran. Dan ini perlu sekali ditangani secepatnya dan dicarikan solusinya supaya anak-anak ke depannya bisa memahami pentingnya mengerjakan tugas mata pelajaran dan pentingnya mereka mengerjakan tugas tepat waktu sebagai bagian dari pendisiplinan diri, sebagai bagian dari pemantapan pembelajaran dan sebagai bagian dari pertanggungjawaban dirinya dalam proses pembelajaran. Deskripsi permasalahan mengenai anak yang tidak mengerjakan tugas ini didasari dari laporan dari beberapa guru mata pelajaran bahwa anak-anak perwalian saya banyak yang tidak mengerjakan tugas harian mata pelajaran. Dan ini menjadi hal yang perlu ditangani secepatnya karena kalau misalkan tidak ditangani secepatnya maka ini akan menjadi permasalahan yang berkelanjutan dan tidak secepatnya dicarikan solusinya. Setelah saya melakukan identifikasi masalah dengan cara ngobrol langsung, berbicara langsung dengan anak-anak mengenai persoalan tadi, ternyata anak-anak tidak memungkiri bahwa mereka memang jarang mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran yang lain. Di antaranya alasannya terlalu banyak tugas mapel. Jadi mereka berpikir bahwa hampir semua guru memberikan tugas mata pelajaran sehingga mereka merasa kesulitan. Kemudian yang kedua ada alasan mereka malas untuk mengerjakannya dengan alasan tidak bisa diuraikan lebih jauh lagi, intinya mereka malas gitu. Kemudian yang ketiga, kesulitan mengerjakannya gitu ya. Alasan kesulitan mengerjakannya karena mereka tidak terlalu paham terhadap materi pembelajaran sehingga mereka kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Yang keempat, mereka berpikir bahwa waktu pengerjaannya sangat terbatas ya. Mereka harus menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan untuk 1 pekan ke depan. Jadi tugasnya pekan ini, maka pekan depan harus sudah selesai, sedangkan tugas-tugas yang lain sangat banyak. Alternatif solusi yang saya berikan kepada anak-anak supaya mereka tidak lagi melalaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelesaian tugas-tugas dari guru, saya melakukan pembicaraan lanjutan dengan anak-anak. Yang pertama, saya memberikan motivasi secara klasikal kepada seluruh murid pentingnya menyelesaikan tugas-tugas harian yang diberikan oleh guru karena di samping untuk pendalaman materi, tugas-tugas itu juga akan memberikan poin penilaian yang akan diakumulasikan di akhir pembelajaran atau di akhir semester. Sehingga kalau mereka rajin menyelesaikan tugas-tugas harian, maka poin-poin nilainya juga akan semakin banyak dan itu akan membantu jika nanti ujian PTS-nya atau ujian akhir semesternya kurang, maka akan terbantu dengan nilai-nilai atau tugas-tugas harian itu. Yang kedua, melakukan pendekatan individual terhadap beberapa anak yang bermasalah dalam penyelesaian tugasnya. Hal ini perlu dilakukan karena tadi
persoalan anak dalam penyelesaian tugasnya itu berbeda. Dengan pendekatan individual ini saya bisa langsung ngobrol dengan anak dan memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga, memberikan alternatif solusi atau masukan kepada anak-anak mengenai kesulitan dalam penyelesaian tugas-tugas mereka. Misalkan, bagaimana kalau tugasnya dilakukan secara berkelompok, diselesaikan secara berkelompok, mereka bersama-sama, belajar bersama, kemudian saya juga di situ memetakan tutor sebaya. Artinya jika ada anak yang dianggap oleh teman-temannya memiliki kelebihan dan kemampuan yang lebih, saya anggap dia sebagai tutor bagi teman-temannya yang lain, sehingga bisa mempermudah dalam penyelesaian tugas. Kemudian yang keempat, mengkomunikasikan dengan guru mapel mengenai alasan anak-anak tidak menyelesaikan tugas dan mencari solusi bersama untuk penyelesaian permasalahannya. Dan alhamdulillah guru-guru itu sangat kooperatif sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak bisa terselesaikan dengan baik, termasuk masalah keterlambatan dalam penyelesaian tugas atau ada beberapa anak yang tidak menyelesaikan tugas, itu bisa dipahami dan bisa dicarikan solusinya. Kemudian yang kelima, jika perlu beberapa anak yang memang sangat sangat kurang dalam proses pembelajarannya, saya mengkomunikasikan dengan orang tua wali mengenai kondisi belajar anak, sehingga mereka juga bisa membantu proses pembelajaran anak ketika di rumah dan bisa mengingatkan untuk mereka senantiasa mempelajari kembali dan menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan di rumah. Jadi orang tua bisa memantau perkembangan anak di rumah juga. Alhamdulillah setelah kita mencari solusi bersama terhadap masalah yang dihadapi, akhirnya saya merasakan bahwa anak-anak itu merasa sudah bisa memahami pentingnya menyelesaikan tugas dengan tepat waktu tanpa menunda-nunda, dan mereka termotivasi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik karena mungkin pembelajarannya juga dilakukan, penyelesaian juga dilakukan bersama-sama sehingga mereka merasa tidak terbebani. Kemudian guru mapel juga sudah memahami kesulitan anak dalam menyelesaikan tugasnya, dan mungkin untuk tugas-tugas selanjutnya bisa mengkondisikan dengan kemampuan anak yang tentunya sangat berbeda antara kelas yang satu dengan kelas yang lain, antara anak yang satu dengan anak yang lain. Kemudian alhamdulillah anak-anak sudah merasa bahwa tugas itu tidak lagi menjadi beban mereka, sehingga persoalan tidak menyelesaikan tugas atau lalai menyelesaikan tugas di kelas saya itu bisa terselesaikan dengan baik, dan saya sangat bahagia sekali sebagai among, sebagai guru bisa membantu mereka dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pembelajarannya. Alhamdulillah permasalahan yang terjadi di kelas perwalian saya 12 mesin 3 yang berkaitan dengan penyelesaian tugas-tugas belajar dari guru yang memegang mata pelajaran, alhamdulillah sudah terselesaikan dengan baik dengan cara tadi mengidentifikasikan, mencari solusinya, kemudian dipecahkan bersama anak-anak, dan akhirnya menemukan solusi yang terbaik buat mereka sehingga pembelajaran bisa kembali kondusif. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.